janji Bani Israel. Kemudian kalimat selanjutnya wa ba'asna. Ya, dari yang gaib, orang yang dibicarakan menjadi orang mutakallim, orang yang berbicara. Wa ba'asna, dan kami, ya. Dan kami, ya, mengirimkan dari mereka 12 pemimpin. Kemudian selanjutnya adalah laqad tawaradat mujibatus syar'i ala anna at-tahalli bimahasinil adabi wa makarimil akhlaqi wal hadyil hasan was samtis salih simatu ahlil Islam. Maka telah banyak, ya, perintah-perintah, ya, perintah-perintah dari kewajiban syar'i, ya, bahwasanya berhias dengan akhlak yang bagus, berhias dengan akhlak yang mulia, makarimil akhlak, wal hadil hasan, dan petunjuk yang baik, wasamtis salih, dan pribadi yang baik, simatu ahlil Islam, itu merupakan ciri khas orang-orang Islam, ya. Jadi akhlak yang mulia itu sebenarnya ciri khas orang-orang Islam, ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa orang non-Islam itu lebih bagus akhlaknya daripada orang Islam. Yang bermasalah itu bukan Islamnya, akan tetapi adalah sebagian atau segelintir orangnya, ya. Karena Islam itu sudah mengajarkan akhlak yang mulia. Wa annal ilma wa huwa athmanu dhurratin fi taj syar'il mutahhar la yasilu ilaihi illa al mutahalli bi adabihi. Sesungguhnya ilmu, ya, merupakan, ya, mutiara yang paling berharga di mahkota syar'i yang suci ini. Dan ilmu itu tidak akan didapatkan, ya, la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabihi. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Al-mutakhalli an afatihi, dan menjauhi, ya, dan menjauhi hal-hal yang membinasakannya. Walihada anahal ulama'u bil bahsi wat tanbih. Karena pentingnya akhlak ini, maka para ulama sangat memperhatikannya. Bil bahsi wat tanbih, dengan membahasnya, kemudian mengingatkannya. Wa afraduha bit ta'lib. Kadang masalah adab ini para ulama mengarang satu kitab yang khusus, ya. Imma ala wajhil umum likafatil ulum atau ala wajhil khusus. Kadang kitab ini dikarang secara umum, ya, untuk orang umum. Kemudian kadang dikarang untuk orang tertentu saja, ya. Artinya khusus untuk penuntut ilmu. Ka'adabi hamlatil Qur'anil Karim. Seperti adab, ya, para penghafal Al-Qur'an, ya. Di sini, ya, Syekh Utsaimin menjelaskan, ya, qauluhu al-mutahalli al-mutakhalli, ya, fihima jinasun naqisun liikhtilafi ba'dil hurufi. Perkataan Syekh di sini antum lihat al-mutahalli. Al-mutahalli itu artinya orang yang berhias, ya, dengan akhlak yang mulia. Kemudian al-mutakhalli, ya, orang yang menghindarkan dirinya dari akhlak tercela. Di sini adalah al-mutahalli dan al-mutakhalli ini, kalau
kalau kita belajar ilmu balaghah ya, ilmu balaghah itu dibagi menjadi 3 ya. Ada namanya ilmu ma'ani, kemudian ada namanya ilmu bayan, kemudian ada namanya ilmu badi' ya. Dan jinas ini adalah termasuk ilmu badi' ya. Ilmu badi' itu adalah ilmun yu'rafu bihi wujuha tahsini al-kalam ya. Jadi ilmu badi' itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui ya keindahan suatu bahasa ya. Ilmu badi' ya. Ini namanya jinas nakis ya. Ada juga jinas tam ya. Kalau jinas nakis itu susunan hurufnya sama, tapi tidak, huruf-hurufnya tidak semuanya sama ya. Misalnya al-mutahalli, al-mutakhalli ini susunannya aja yang sama. Akan tetapi ada huruf yang berbeda. Ada namanya jinas tam ya. Antum buka di dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma taqumus sa'atu ya. Di sini wa yauma taqumus sa'atu ya. Di sini as-sa'atu yuqsamul mujrimuna ghairu sa'atin. Yang pertama wa yauma taqumus sa'ah ya. Pada hari kiamat ya. Sa'ah yang pertama hari kiamat. Yuqsamul mujrimuna ghairu sa'atin. Pada hari kiamat ya, orang-orang mujrim itu, orang-orang yang melakukan maksiat itu bersumpah ghairu sa'ah ya. Artinya orang-orang yang mujrim itu bersumpah ketika di alam kubur itu dia merasa waktunya kok sedikit sekali, sebentar sekali ya. Sebentar sekali waktunya ya. Sa'ah yang pertama itu maksudnya adalah hari kiamat. Sa'ah yang kedua adalah waktu biasa ya. Waktu yang kita ketahui. Bayangkan, dua-duanya pakai sa'ah. Sa'ah yang pertama hari kiamat, yang kedua adalah waktu. Itu namanya jinas tam ya. Ya. Kita ulangi sedikit ya. Walihada anaha al-ulama'u bil bahsi wa tanbih wa afraduha bit talib imma ala wajhi al-umumi li kafati al-ulum aw ala wajhi al-khususi ka adabi hamlatil Qur'anil Karim. Oleh sebab itu para ulama ya, sangat perhatian dalam membahas dan mengingatkan, kemudian menyusun sebuah kitab yang khusus, imma ala wajhi al-umum, bisa walaupun ditulis dengan secara umum untuk orang-orang umum ataupun dengan cara yang tertentu ya. Seperti ya, adab para penghafal Al-Quran, kemudian adab wa adabul muhaddis, adab para ahli hadis, wa adabul mufti, adab bagi para mufti ya, pemberi fatwa, wa adabul qadi ya, adab para hakim, wa adabul muhtasib, adab para yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan melarang untuk melakukan kejahatan atau keburukan ya, tim amal ma'ruf dan nahi mungkar ya, namanya muhtasib ya. Wa hakaza wa sya'nu huna fil adabil 'ammah liman yasluku tariqat ta'allum syar'i ya, seperti itulah ya. Adapun di sini yang kita maksudkan adalah adab untuk orang umum ya. Adab untuk orang umum, bagi siapa, ditujukan bagi siapa yang ingin ya, yang ingin menuntut ilmu syar'i ya. Kemudian di bawahnya Syekh Al-Utsaimin mengatakan qauluhu liman yasluku tariqat ta'allum asy-syar'i ya. Perkataan Syekh Bakar bin Abdullah untuk orang yang ingin meniti jalan menuntut ilmu syar'i, yashmalu aidan man yasluku tariqat ta'lim wal adab ya. Itu meliputi juga ya,
bagi orang yang ingin meniti jalan mengajar ya dan mempelajari adab. Walil muallim wal muta'allim adabun yajibu an yu'tana biha ya. Untuk orang yang mengajarkannya atau guru, wal muta'allim, dan untuk orang yang belajar, maka kedua-duanya itu memiliki adab yang harus diperhatikan. Wa qad kana al-ulama'u as-sabiquna yulaqinuna at-tullaba fi hilakil ilmi adab at-talabi. Bahwasanya para ulama-ulama yang terdahulu telah mengajarkan para siswanya di halaqah ilmunya, di halaqah ilmu ya, adabut talab ya, adab bagaimana adab menuntut ilmu. Wa adraktu khabar akhir al-'aqd fi dhalika fi ba'd halaqat al-'ilmi fi masjid an-Nabawi asy-Syarif, dan aku pun menemui ya, berita atau kabar terakhir ya, tentang itu ya, artinya tentang halaqah penuntut ilmu itu berada di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif ya. Jadi beliau menemukan di Masjid Nabawi itu adalah halaqah yang mengajarkan tentang adab ya. Iz kana ba'dul mudarrisina fi ya. Sebagian para pengajar di Masjid Nabawi yudarrisu tullabahu kitab az-Zarnuji ya. Ya. Mengajarkan ya, kepada para siswa-siswa atau para penuntut ilmu kitab Zarnuji ya. Kitab Zarnuji ya rahimahullah yang disebut Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum ya. Judul kitab beliau adalah Ta'limul Muta'allim Tariqat At-Ta'allumi ya. Kitab ini kitab kuning ya. Ini sering kita dapatkan kalau kita berada di pesantren-pesantren ya, pesantren yang dulu ya, pesantren salafi ya. Kita sering mendapatkan kitab ini ya, warnanya kuning berupa kertas ya. Cuman nggak dijilid ya. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريقا. Semoga kitab ini bisa sampai فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريقا. Semoga ya para ahlul ilmi bisa sampai ya dengan tali yang erat yang menjadi petunjuk agar bisa berjalan di jalannya ya. Jadi maksud beliau ini, kitab beliau ini seolah-olah adalah tali yang bisa menyampaikan orang ke tujuannya ya. Bayudraju tadrisu hadhil maddah fi fawatihi durusil masajid. Kemudian dijadikan ya kitab ini ya sebagai bahan ajar ya pada ya, permulaan pelajaran di masjid ya. Semoga kitab beliau ini diajarkan ya. Ketika mau belajar kitab yang lain, maka kitab ini semoga bisa diajarkan sebelumnya. Wa fil mawadid dirasa an-nizamiyah, atau bisa dijadikan ya sebagai bahan ajar ya pada sekolah-sekolah yang formal. Wa arju an yakuna hadza taqyidu fatihata khairin fit tanbih ala ihya'i hadhil maddah allati tuhazzibu at-taliba. Dan saya berharap agar ya,
tulisan-tulisan atau taqyid. Sebenarnya taqyid ini artinya qayyada yuqayyidu, artinya ikatan-ikatan. Artinya maksudnya ini adalah tulisan ya. Tulisan ini bisa menjadi pembuka kebaikan ya. Dan pengingat ya. Pengingat untuk menghidupkan ya. Menghidupkan materi tentang akhlak yang bisa menjadikan para siswa atau para penuntut ilmu berakhlak ya. Tuhazzibut talibah ya. Menjadikan mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa tasluku bihi al-jaddata fi adabil talabi wa hamalil ilmi, dan menjadikan mereka ya, meniti jalan menuntut ilmu dengan adab penuntut ilmu dan dengan adab orang yang memiliki ilmu. Maksudnya di sini adalah semoga kitab beliau ini ya bisa menjadikan ya, para penuntut ilmu itu bisa beradab dalam menuntut ilmu dan dalam membawa ilmu ini. Wa adabihi ma'a nafsihi, dan semoga penuntut ilmu itu bisa beradab dengan dirinya sendiri. Karena dengan diri kita pun kita harus beradab ya. Wa ma'a mudarrisihi, dengan pengajarnya atau dengan ustadz atau gurunya, bisa beradab dengan ustadz atau gurunya. Wa darsihi, dengan pelajarannya. Wa zamilihi, beradab dengan temannya. Wa kitabihi, beradab dengan kitabnya. Wa thamarati ilmihi, kemudian beradab dengan buah ilmunya. Wa hakadza fi marahil hayatihi, begitulah selanjutnya dalam kehidupannya. Fa ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adabin, maka ini saya berikan engkau ya, hilyatan ya, perhiasan, tahwi majmu'ata adabin, yang meliputi beberapa adab ya, kumpulan adab ya, atau yang membawa kumpulan adab, atau yang meliputi kumpulan adab. Nawaqiduha majmu'atu afatin, dan di situ juga dijelaskan ya, pembatal-pembatalnya dan yang menyebabkan kebinasaannya ya. Fa idza fata adabun minha ya, jika adab itu tidak dilakukannya ya. Iqtarafa al-mufarritu afatan min afatihi, maka al-mufarrit ya, artinya orang yang menyepelekan adab ya, akan melakukan ya, beberapa ya, larangan yang dilarang ya, dari yang sejauh yang seharusnya dilarang dia beradab seperti itu ya. Maka kalau dia tidak melakukan adab yang diperintahkan, bahkan dia melakukan ya lawannya ya, maka dia akan mendapatkan kebinasaan ya. Famukillun wa mustakthirun, dan orang yang famukillun wa mustakthirun, artinya orang yang menyedikitkan dirinya atau memperbanyaknya, atau membatasi dirinya, atau orang yang semangat mengerjakannya. Wa kama anna hadzal adaba darajatun sa'idah ila sunnah fal wujub, fanawaqiduha darakatun habitatun ila al karaha fat tahrim. Ya, begitu juga adab ini memiliki tingkatan-tingkatan ya. Sehingga tingkatan adab itu ada yang sampai tingkatannya menjadi wajib ya. Dan di bawah itu juga memiliki tingkatan-tingkatan ke bawah ya. Sampai tingkatan yang paling bawah itu sampai tingkatan yang dibenci ataupun bahkan diharamkan. Ya, misalnya ini adab ya. Di tingkatan adab itu ada adab itu sampai tingkatan yang diwajibkan.
Begitu pula di bawah adab ini, orang yang tidak mengerjakannya itu ada tingkatan-tingkatan sampai ke bawah, sampai ada yang diharamkan atau yang dibenci. Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, ya, nawakiduha yakni didduha, ya. Nawakiduha artinya lawannya adalah, kalau orang beradab berarti lawannya orang yang tidak beradab. Wa ma'nahu annahu idza dzukiratil adabu fayakunu didduha al-afat, ya. Kalau adab itu disebut, maka lawan dari adab kalau bahasa Indonesianya tidak beradab, ya. Kalau di sini afat itu artinya sebenarnya binasa, ya. Tapi kalau kita bahasa Indonesia kan artinya lawan dari adab itu tidak beradab. Fa in kanat hadhil adabu masnunatan fayakunu didduha makruhan, ya. Kalau suatu adab itu, ya, sunnah, maka lawan dari sunnah adalah makruh. Maka kalau dia tidak mengerjakannya, maka dia akan menjadi makruh, artinya dibenci, ya. Wa in kanat wajibatan fayakunu didduha muharraman. Kalau suatu adab itu hukumnya wajib, maka lawannya kalau nggak dikerjakan maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Walakin hadza laisa ala itlaqihi. Akan tetapi hal seperti ini artinya tidak selamanya seperti itu. Artinya tidak selamanya kalau akhlak itu hukumnya sunnah, kalau nggak dikerjakan maka dia jatuh kepada makruh, ya, artinya yang dibenci. Atau adab ini misalnya diwajibkan, kalau dia tidak mengerjakannya maka akan diharamkan, artinya dia akan mendapatkan dosa. Hal seperti ini tidak selamanya berlaku, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Li'annahu laisa tarku kulli masnunin yakunu makruhan. Karena tidak semua, ya, adab-adab yang dianjurkan, adab-adab yang disunnahkan kalau ditinggalkan itu menjadi makruh. Tidak semuanya seperti itu. Wa illa laqulna inna kulla man lam yati bil masnunati fi shalah yakunu qad fa'ala makruhan. Artinya kalau orang itu tidak melakukan, ya, sunnah-sunnah di dalam sholat, maka tidak serta-merta kita mengatakan maka sholatnya adalah makruh. Artinya misalnya kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu adalah sunnah. Bukan berarti kalau orang tidak melakukan atau membaca doa iftitah, sholatnya itu makruh. Tidak seperti itu, ya. Tidak selamanya sesuatu yang sunnah itu kalau tidak dikerjakan maka berubah menjadi makruh. Lakin idza taraka talibul ilm لكن إذا ترك طالب العلم آدابا من الآداب الواجبة فإنه يكون فاعلا محرما في نفس ذلك الأدب فقط لأنه ترك فيه واجبا. Akan tetapi penuntut ilmu, ya, bila meninggalkan suatu adab yang wajib, maka pelakunya tersebut, ya, akan mendapatkan, ya, dosa, ya, dalam dirinya, ya, karena telah meninggalkan adab tersebut, ya, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib, ya. Wa kadzalika idza kana al-adabu masnunan wa tarakahu, begitu pula jika adab tersebut hukumnya sunnah kemudian dia meninggalkannya. Fayunzur idza tadammana tarkuhu isa'ata adabin ma'al muallim aw ma'a zumalaihi fahadha yakunu makruhan, ya. Seseorang misalnya meninggalkan adab yang hukumnya sunnah, maka dilihat dulu apakah adab tersebut itu, ya, konsekuensinya apa? Konsekuensi kalau meninggalkan adab tersebut. Ya, kalau adab tersebut berkaitan dengan guru atau berkaitan dengan sahabat, maka meninggalkan adab yang dianjurkan itu kalau nggak dikerjakan maka dia jatuh ke dalam hukum makruh, ya, dibenci, ya. La li'annahu tarakahu, ya, bukan karena dia meninggalkan adab tersebut, ya.
Misalnya contohnya seperti ini ya. Misalnya tersenyum ya. Tersenyum. Tabassumuka ala wajhi ahika laka sadaqah ya. Engkau tersenyum kepada saudaramu, maka itu merupakan sedekah bagimu. Sedekah. Hukum asalnya seandainya dia jalan kemudian tidak tersenyum, maka tidak apa-apa ya. Akan tetapi ya, sama gurunya, pengajarnya atau saudara temannya, teman dekat atau yang biasa ditemui, dia tidak tersenyum, kemudian bermuka masam. Otomatis hal seperti ini menyakiti sang guru ya. Dan yang seperti ini akan menjadi makruh ya, dibenci. Karena tidak apa-apa tiba-tiba sang guru dia menampakkan wajah yang cemberut atau wajah yang tidak suka. Karena kalau kita nggak tersenyum, otomatis wajah kita seperti wajah tidak suka sama orang yang kita temui. Walhasil, maka jadinya annahu la yastaqimu ay yuqala ala sabilil itlaq, maka bisa dikatakan ya secara umum, kullu man taraka masnunan faqad waqa'a fi makruhin, atau kullu man taraka wajiban faqad waqa'a fi muharramin, bal yuqayyadu hadza. Oleh sebab itu tidak benar ya secara umum ya kalau kita mengatakan bahwa setiap yang meninggalkan ya, anjuran ya, itu akan terjatuh kepada makruh ya. Kemudian setiap yang meninggalkan kewajiban akan terjatuh kepada keharaman ya. Akan tetapi ini ada ininya ya. Bal yuqayyadu hadza, akan tetapi ini ada penekanan tersendiri. Nah. Wa minha ma yashmalu umumal khalqi min kulli mukallafin. Jadi kitab beliau ini ya ada yang meliputi ya semua golongan ya, artinya semua orang, min kulli mukallafin, setiap orang yang mukallaf ya, artinya terbebani dengan kewajiban. Wa minha ma yakhtassu bihi talibul ilmi, darinya juga ada yang dikhususkan untuk penuntut ilmu. Wa minha ma yudraku bidururatis syar'i, di dalamnya juga ada yang khusus ya untuk dalam hal syar'i ya, untuk masalah-masalah yang penting ya. Wa minha ma yu'rafu bit-tab'i, dan di dalamnya juga ada yang kita ketahui berdasarkan tabiatnya. Wa yadullu alaihi umum syar'i, dan hal tersebut disebutkan ya secara umum oleh syariat ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Atau kita habiskan sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Minal hamli ala mahasinil adabi ya. Dari orang-orang yang berpegang dengan adab-adab yang baik. Wa makarimil akhlaqi, begitu juga artinya sama ya, akhlak-akhlak yang baik juga. Walam a'ni al-istifa'ah, dan aku tidak bermaksud bahwa hal ini kitab ini akan mencukupi semuanya ya. Lakinna siyaqataha tajri ala sabili darbil mathal ya. Lakinna siyaqataha tajri ala sabili